Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Raksasa emas yang menjulang ke awan ditutupi bulu yang bersinar, membuatnya terlihat seperti terbuat dari emas. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Di tangannya ada tongkat hitam besar yang menyapu ke arah langit. Dengan suara huala, tongkat besar itu melewatinya. Puncak gunung sebelumnya seperti kertas saat terbang keluar. Kemudian mulai terbakar dengan ganas sebelum berubah menjadi abu. Ini adalah kera ilahi emas, hanya saja ada sepasang tanduk di kepalanya dan telapak kakinya berwarna merah. Itu memiliki semangat yang gigih, seolah-olah tidak takut apapun di dunia ini. Itu sangat kuat. Seekor burung merah terang menyala berdiri di seberangnya. Itu tidak besar, tetapi memiliki surga yang meluap dengan api merah yang tampaknya mampu membakar surga ke-9. Langit ditutupi dengan cahaya merah tua. Di bawah, beberapa pegunungan mencair. Magma melonjak, berkumpul ke sungai yang menyatu menjadi danau magma merah yang mendidih. Seekor kera dan seekor burung sedang bertarung dalam pertempuran hebat yang sangat intens. Shi Hao sangat terkejut. Dia secara alami tahu siapa makhluk ini, dan ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan ini. Dia telah melihatnya sebelumnya selama pertempuran atas harta gunung. Mereka terpisah Hairy Ball dan Little Red. Setelah berpisah begitu lama, mereka mulai bertengkar lagi. Pertempuran antara keduanya jelas dibatasi oleh formasi besar, atau gelombang kejut akan meluas jauh ke kejauhan. Selain itu, medan perangnya agak aneh, karena puncak gunung yang dihancurkan perlahan pulih, dan magma perlahan menghilang. Medan perang dewa dan iblis! Yu Chen berteriak. Dia mengenali harta berharga ini. Medan perang kedua individu terjadi pada artefak magis yang jarang terlihat. Penyihir itu memilikinya, dan dia sebelumnya menggunakan harta spasial yang jarang terlihat ini untuk menjebak Shi Hao dan Yu Chen. Zuyan dan burung merah kecil tidak menggunakannya untuk bertarung, tetapi menggunakannya untuk menghasilkan gunung dan sungai untuk bertarung. Jika tidak, kekuatan destruktif mereka akan terlalu mencengangkan dan akhirnya menempatkan gurun besar ke dalam bahaya. Siu! Tiba-tiba, bola berbulu berubah menjadi peng bersayap emas yang besar dan menukik ke arah burung merah kecil itu. Cakarnya sangat besar saat mencoba mengiris Little Red. Bulu Little Red berdiri tegak. Dengan suara weng, itu berubah menjadi matahari surgawi dan menabrak peng emas. Meskipun tubuhnya tidak besar, kekuatannya sangat tirani. Hong! Tabrakan hebat terjadi. Bulu terbang kemana-mana saat kedua belah pihak mundur. Segera setelah itu, Little Red berubah menjadi bentuk manusia. Namun, baju besi emas murni menutupi seluruh tubuhnya, dan hanya matanya yang terbuka. Di belakangnya ada lusinan hingga lebih dari 100 pedang ilahi warna-warni merah. Ada juga beberapa ribu pedang di sekelilingnya yang mengatur diri mereka sendiri di langit. Mereka semua berkedip dengan pancaran warna-warni. Suara pedang beradu terdengar di langit. Saat dia menghunus pedang, semua pedang merah itu bergetar. Mereka menghasilkan cahaya merah tak berujung dan meretas keluar bersama-sama. Setiap pedang terdiri dari satu simbol. Mereka membentuk formasi pedang yang sangat kuat, menyegel bola berbulu di dalamnya. Niat membunuh bergegas ke surga. Hairy Ball mengeluarkan teriakan aneh dan menghasilkan transformasi 3 kepala 6 lengan. Itu bergegas ke depan dengan gagah berani, meletus dengan kekuatan yang cukup untuk melibatkan formasi pedang api yang tak ada habisnya. Ukurannya kemudian menyusut, berubah menjadi dewa perang emas. Dengan sekejap, tubuhnya terbagi menjadi ribuan dan puluhan ribu sosok yang bergegas masuk ke dalam formasi. Luar biasa! Shi Hao menghela nafas kagum.
Kedua individu memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa serta teknik berharga yang brilian dan bervariasi. Serangan mereka penuh dengan perubahan yang berbeda. Ini jelas merupakan pertempuran yang layak untuk ditonton. Tidak perlu meragukan kekuatan mereka, karena mereka berdua berputar dengan api ilahi yang samar. Pertempuran akan mencapai titik penting, dan nyala api ilahi yang melonjak adalah pertanda. Kakak kecil, mengapa kamu pergi begitu lama? Kamu akhirnya kembali. King Feng sangat dekat dengan Shi Hao. Dia mulai menjelaskan apa yang terjadi saat Shi Hao pergi. Dengan bantuan Dewa Willow, bola berbulu dapat pulih sepenuhnya, dan ketika desa batu pindah, burung merah besar membawa merah kecil kembali. Bola berbulu dan burung merah yang berapi-api mulai berkelahi segera setelah mereka bertemu, membalikkan area ini. Meskipun itu bukan perjuangan hidup dan mati, mereka masih bertarung hampir setiap hari. Orang-orang Stone Village sudah terbiasa. Qin Feng, Bibi Green Scarlet Eagle, serta yang lainnya seperti Dazuang dan Huzi bahkan datang untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Shi Hao menghela nafas ringan ketika dia memikirkan bagaimana Dewa Willow akan pergi. Itu membantu Hairy Ball bangkit kembali, dan juga membaptis keluarga elang sisik hijau, semua demi memberikan kekuatan yang cukup bagi Stone Village untuk melindungi dirinya sendiri. Aowu, jeritan panjang terdengar seperti serigala dan burung. Api berapi-api mengalir keluar. Seekor burung ganas menukik dengan dominan ke arah Shi Hao dan berteriak, "Apakah kamu berani melawanku?" Panjangnya lebih dari 100 yang. Cahaya warna-warni merah yang mempesona bersinar dan nyala api membakar langit. Saat ia turun seperti ini, kekuatannya benar-benar hebat. Shi Hao tertawa. Dia mengulurkan tangan yang terus membesar, dan tangan ini akhirnya mengepung burung ganas ini, memaksanya mengecil dengan cepat hingga ukurannya hanya sekitar 1 kaki. Itu berkibar terus-menerus di dalam tangan itu, tapi tidak bisa lepas. Itu mengungkapkan penampilan aslinya, ini justru burung merah besar. Itu sangat putus asa ketika dikatakan, "Aku menjadikan burung vermilion sebagai tuanku, namun aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu bertindak agresif sebelumnya seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya, namun sekarang, kepalanya tergantung sedih dengan ekspresi yang agak tidak menyerah. "Kamu telah membuat kemajuan, sedikit lebih kuat dari sebelumnya," kata Shi Hao sambil tersenyum. Saat itu, dia telah melemparkan Big Red ke tanah leluhur negara api untuk menjadi murid burung merah terang. Itu menjadi jauh lebih kuat seperti yang diharapkan. Botak kedua tidak kembali. Shi Hao bertanya. King Feng menggelengkan kepalanya. Setelah perpisahan mereka saat itu tidak pernah muncul kembali. Benar-benar tidak menghargai kesetiaan, meninggalkan kakak laki-laki ini dan melarikan diri sendirian. Burung merah besar itu tampaknya sedikit tidak puas. Shi Hao tercengang. Baldi Kong Qiuji kedua sebenarnya adalah ahli tertinggi yang sangat kuat. Hari-harinya diganggu oleh burung merah besar di desa batu hanya bisa dianggap sebagai kemalangannya. Dia tahu bahwa botak kedua dan orang penting lainnya menggunakan formasi ras surgawi untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Shi Hao menghela nafas. Negara api, Celestial Race, dan teman-teman lamanya yang lain telah pergi. Dunia ini sekarang tampak sedikit lebih sepi. Cahaya keemasan bergegas. Seekor monyet emas kecil seukuran kepalan tangan jatuh ke tebing. Itu membuat Shi Hao terlihat jijik dengan matanya yang tajam. Ekspresinya sepertinya mengandung niat buruk. Kemudian, seekor burung merah kecil seukuran telapak tangan juga terbang. Itu turun ke puncak gunung, membawa cahaya api bersamanya. Dengan berakhirnya pertempuran, medan perang dewa dan iblis disingkirkan. Hairy Ball, tatapan macam apa itu? Anda tidak mengenali saya. Shi Hao berteriak seolah dia terluka.
Jenis hal apa yang kamu lakukan padaku ketika aku kehilangan ingatanku? Monyet kecil emas bertanya. Sepasang tanduk kecil berkilau di kepalanya telah tumbuh, dan mereka saat ini melepaskan lingkaran cahaya lembut. Aku merawatmu dengan sangat hati-hati selama tahun-tahun itu. Misalnya, setelah Anda menemukan telur luan pelangi kecil, saya membantu Anda memasaknya dan kami memakannya bersama. Kemudian, Anda mencuri telur merak dan memaksa kami untuk melarikan diri, dan kami hanya melarikan diri setelah terjun ke sungai Yin yang besar. Tolong jangan katakan lagi! Hairibol berteriak keras. Pengalaman ini membuat wajahnya benar-benar merah. Ranah kultivasinya sudah sangat tinggi, jadi bagaimana dia bisa pergi dan mencuri telur? Benar-benar lucu. Keturunan kera surgawi sebenarnya hanyalah pencuri kecil. Burung merah terang yang menyala-nyala mengepakkan sayapnya dengan cara mengejek. Itu terus-menerus berteriak, pencuri telur, sambil tertawa tanpa henti. Little Red, Hairibol, kalian. Diam! Keduanya berteriak pada saat yang sama, dan Hairibol khususnya menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana itu akhirnya mendapatkan nama mengerikan semacam ini selama bertahun-tahun amnesia? Latar belakang mereka mencengangkan, dan meskipun mereka tidak berkultivasi selama itu, mereka sebenarnya akan menyalakan api ilahi mereka. Jika orang-orang dari ras mereka masih ada, mereka pasti akan sangat mencengangkan. Hal ini terutama berlaku untuk Hairibol. Yu Chen sangat tercengang, karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya, makhluk ini terlihat sangat mirip dengan makhluk yang bertarung dalam pertempuran besar melawan tubuh emas 6 sang. Mereka berdua adalah Zuyan spesial dengan tanduk naga. Mungkinkah ini adalah keturunannya? Ayo pergi, kembali ke desa, teriak Shihao. Semua orang sangat senang dan bersemangat. Mereka mulai kembali. Yu Chen dan Qin Hao sangat terkejut. Apakah ini bahkan sebuah desa lagi? Terlepas dari apakah itu formasi, obat suci, atau para ahli, mereka semua cukup untuk membuat sekte besar tercengang. Ini hanyalah desa ilahi, kata Yu Chen. Dengan pohon willow di sini, gelar ini pasti bisa diberikan untuk tempat ini. Bola berbulu, Little Red, bantu aku menangkap pencuri burung. Ketika mereka kembali, mereka datang dari belakang. Shihao melihat ke arah pohon kurma kuno yang berkelok-kelok seperti naga. Ada sarang burung di sini yang tidak pernah dia lupakan. Dia telah mengejar burung pipit 5 warna itu sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak pernah menangkapnya. Ini benar-benar agak rumit. Itu sudah lama hilang dan tidak muncul lagi sejak itu, kata Qin Feng. Shihao menggerutu, merasa menyesal. Ketika Yu Chen mengetahui dari mulut Pihou dan Ermeng bahwa ada seekor burung kecil berwarna 5 yang telah memprovokasi Shihao kecil sampai dia menangis dengan keras, dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berhenti! Wajah Shihao benar-benar merah dan menghentikan mereka. Dia tidak ingin kenangan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu ini terulang kembali. Mata Qin Hao agak aneh saat dia melihat kakaknya ini. Bibir Yu Chen mengerucut saat dia tertawa dalam hati, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia merasa bahwa orang biadab ini cukup menarik selama masa kecilnya, sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya tentang musuhnya ini. Cerita memalukan apa lagi yang dia miliki? Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak dari mereka? Pada saat ini, Qin Hao lebih seperti anak kecil. Kamu bisa bertanya padaku kalau begitu. Saya tahu segalanya? Pihou terkikik terus-menerus. Kamu tidak diizinkan untuk membicarakannya. Garis-garis gelap muncul di dahinya, dan dia mulai menghentikannya. Bicaralah sedikit tentang mereka. Yu Chen juga angkat bicara. Dia memiliki senyum cemerlang di wajahnya yang sangat cantik, tetapi sekarang, dia bukan lagi wanita dunia lain, murni dan suci seperti yang dia tanyakan pada pemuda desa. Hao kecil cukup menarik,
Bahkan ketika dia berusia 3 tahun, dia masih minum susu. Tidak, 8 tahun. Kami melihatnya diam-diam minum itu 1 kali, ingat. Qin Hao tercengang. Yu Chen tidak lagi peduli dengan citranya saat sosok cantiknya terus bergetar, bergoyang-goyang karena tawa. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bersukacita dalam bencana Shi Hao. Ini adalah sisi lain dari batu kecil? Shi Hao sangat marah, dan wajahnya benar-benar merah karena malu. Dia tidak bisa menghentikan teman masa kecilnya, jadi dia hanya bisa membenamkan kepalanya di dalam pelukannya untuk mencegah dirinya mendengarkan semua ini. Hao kecil, itu bahkan bukan masalah besar. Bukankah dia di sini untuk membesarkan anakmu? Lebih baik tertawa sedikit, kata Huzi. Kalian semua harus memetik buah prem untuk dia makan. Baru-baru ini, dia agak menyukai hal-hal asam. Shi Hao berjalan pergi dalam keadaan agak menyesal dan mengatakan ini sambil melambaikan tangannya. Kali ini giliran Yu Chen yang berhenti tertawa dan menggertakkan giginya dalam hati. Little Red, Hairy Ball, apa sebenarnya harta gunung yang kalian perebutkan? Shi Hao bertanya. Pertanyaan ini telah membuatnya bingung selama bertahun-tahun, dan dia selalu ingin mengetahuinya. Kenapa aku harus memberitahumu? Little Red memberinya tatapan tajam. Itu menyatakan ketidakpuasan yang besar terhadap julukan Little Red. Bola berbulu, apakah kamu lupa? Siapa yang membawa Anda ke sekte mending surga sehingga Anda bisa makan obat spiritual? Siapa yang membawamu ke sarang Kunpeng untuk mengunjungi laut? Kulit Shi Hao sangat tebal saat dia bertanya. Hairy Ball sangat malu. Meskipun rasanya agak kesal terhadap nama ini, ia telah mengalami banyak hal dengan pemuda ini, dan emosi itu masih dalam dan tulus. Ini adalah kotak yang terbuat dari sepotong tulang surgawi. Ada harta karun tertinggi di dalamnya, serta teknik dengan kekuatan tak terbatas. Ini benar-benar tak tertandingi. Kata bola berbulu. Mungkinkah itu bahkan lebih besar dari 72 transformasi atau teknik berharga burung merah terang? Shi Hao tercengang. Ini tidak sama. Ini adalah jenis kemampuan ilahi yang dibuat khusus untuk memperkuat kemampuan ilahi. Setelah dipelajari, itu dapat membantu semua jenis kemampuan ilahi, membuat semua jenis teknik berharga menjadi satu. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Kata bola berbulu. Apakah kamu tahu apa itu kitab suci tabu? Ini salah satunya. Burung merah berapi-api juga angkat bicara. Ketika raksasa dari alam yang lebih tinggi turun ke skema setelah harta alam yang lebih rendah, ini pasti salah satunya. Hairy Ball menambahkan dengan serius. Shi Hao tercengang. Namun, harta tertinggi yang terbuat dari tulang surgawi hilang, dan tidak diketahui di mana letaknya sekarang. Aku bisa mendapatkannya sebelumnya, tapi lukaku terlalu parah, membuatku pusing. Ketika percakapan mencapai titik ini, Hairy Ball menjadi sangat marah. Ini adalah malam yang penuh dengan berbicara dan tertawa. Di dekat danau safir kecil, api unggun berdenyut-denyut. Pria dan wanita dari segala usia berkerumun di sekitar api, tawa mereka terdengar terus-menerus. Daging panggang emas dan anggur harum sedang dinikmati. Anak-anak berlarian, dan makhluk kecil seperti anjing petir dan tikus surgawi ungu emas mengikuti mereka, membentuk pemandangan yang sangat menghibur. Shi Hao membawa kembali banyak hadiah. Ada semua jenis artefak berharga, bertonton anggur, dan bahkan ada naga biru, ular berkepala 9, semut emas ungu, serta makhluk berdarah murni lainnya. Dagingnya benar-benar nikmat dan berputar-putar dengan esensi spiritual. Namun, untuk binatang buas tingkat ahli tertinggi itu, mereka hanya bisa makan sedikit. Mereka perlu memperbaikinya sebagai obat yang berharga. Bagi mereka, itu mengandung terlalu banyak kekuatan ilahi. Untungnya,
Ada juga banyak keturunan serta hidangan lezat lainnya. Semua orang berkumpul dan bertukar minuman. Mereka memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Bahkan bayi telanjang diam-diam mengangkat cangkir untuk minum sedikit. Orang dewasa segera menghentikan mereka, tetapi mereka mulai bergoyang maju mundur dengan cara yang sangat naif. Selama seluruh proses ini, Shi Hao memberikan banyak hadiah. Terlepas dari apakah itu anak-anak atau paman-paman itu, semua orang sangat senang. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan besar mereka. Lautan cairan berapi yang dibawanya kembali tidak hanya mengejutkan semua penduduk desa, bahkan membuat Yu Chen dan Qin Hao tercengang. Ini terlalu banyak. Selama paruh kedua malam, semua orang mulai bubar. Sebagian besar dari mereka kembali ke desa, dan ada juga kelompok yang pingsan karena alkohol di rumput tepi danau. Cahaya bintang menutupi langit, dan cahaya bulan yang kabur tersebar ke bawah. Di bawah pohon willow di depan desa, Shi Hao duduk bersila dan berbicara dengan pagoda kecil dan Dewa Willow. Dia penuh dengan keengganan. Apakah mereka benar-benar akan pergi begitu saja? Ini terutama berlaku untuk Dewa Willow, yang dia anggap sebagai guru dan juga teman. Sejak dia masih kecil, dia tumbuh di bawah naungannya. Dia merasakan emosi yang dalam melonjak di dalam dirinya. Apakah dia tidak akan pernah melihatnya lagi? Shi Hao berbicara dengan mereka dengan lembut sambil merasa tertekan. 8 wilayah akan memiliki pertempuran penyegelan dewa terakhir. Aku akan segera pergi. Dewa Willow berkata dengan tenang. Sementara itu, pagoda kecil itu sama tegas dalam keputusannya. Mereka juga menginstruksikan Shi Hao untuk menuju alam yang lebih tinggi, karena hukum alam tidak lengkap dan Dao Agung kurang di sini. Tempat ini tidak cocok untuk pertumbuhannya. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang alam yang lebih tinggi? Bumi besar dari alam yang lebih tinggi cukup stabil. Apakah itu dianggap istimewa? Pagoda kecil itu tertawa dan mengatakan ini dengan nada menggoda. Seberapa besar alam tinggi? Seberapa kuat makhluk di sana? Shi Hao minum sedikit anggur iblis kecil, yang membuat wajahnya sedikit memerah. Saat ini, dia seperti pemuda sederhana dan jujur yang dipenuhi dengan harapan dan impian eksplorasi. Yang benar adalah bahwa alam yang lebih tinggi tidak terbatas tanpa akhir. Dewa Willow dengan serius menjawab pertanyaannya. Apakah kamu berpikir bahwa Master Sekte Barat, Master Sekte Surga Mending, Dewa Surgawi Abadi, keberadaan yang menimbulkan bencana besar ini kuat? Pagoda kecil itu bertanya. Sangat kuat. Shi Hao mengangguk. Apa yang bisa mereka jelajahi kurang dari 1/10 dari alam yang lebih tinggi? Mereka bahkan tidak dapat melangkah ke 90% lainnya, kata pagoda kecil itu. Apa? Shi Hao tercengang. Perasaan mabuk itu langsung hilang. Mungkin begitu kita melewati gerbang primordial, tujuan akhir mungkin masih hanya kedalaman area misterius, Dewa Willow berkata dengan lembut. Ia juga tidak yakin akan hal ini dan hanya bisa membuat spekulasi jenis ini. Begitu mereka mengambil langkah itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ada banyak jalan dalam hidup, dan ini hanya salah satunya. Di masa lalu, para raksasa di ambang kematian dan master sekte yang menurun usianya akan menuju ke area tak berujung dan misterius ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.